dan saya Kristina Simanusong akan memandu acara MPLS SMP Negeri 113 Jakarta secara virtual. Selamat datang dan selamat bergabung di acara pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 113 bagi peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 secara virtual. Sebelum terlaksananya MPLS SMP Negeri 113 Jakarta secara virtual, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menyelesaikan tugas kita dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Dampak pandemi COVID-19 di kota Jakarta bukan hanya berpengaruh di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, akan tetapi juga berpengaruh di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 113 tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara virtual. Salah satu tujuan dilaksanakannya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS adalah untuk mengenalkan lingkungan sekolah SMP Negeri 113 dan sebagai sarana beradaptasi peserta didik baru terhadap lingkungan yang baru dan berorientasi dengan teman-teman yang baru, wahana kebersamaan dan persaudaraan dalam upaya memajukan SMP Negeri 113 Jakarta. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta, Dr. Anda Ani Koidiah. Yang terhormat Kasatlan Bapak Uang Wani Sanusi SP. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 113 Jakarta. Dan yang kami sayangi, peserta didik MPLS 2020-2021 SMP Negeri 113 Jakarta. Adapun susunan acara MPLS SMP Negeri 113 Jakarta secara virtual tahun ajaran 2020-2021 Senin 13 Juni 2020 sebagai berikut. Absensi kehadiran: menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPK, laporan Ketua Panitia, sambutan Kepala Sekolah untuk pembukaan MPLS, pembacaan tata tertib peserta MPLS, pemaparan profil sekolah, kepala sekolah, wakasek, staf, guru pendidik, dan tenaga kependidikan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Dr. Andani Koiria, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 113 Jakarta. Yang kami hormati orang tua dan wali calon peserta didik baru SMP Negeri 113 Jakarta, dan yang kami banggakan anak-anakku semuanya calon peserta didik baru SMP Negeri 113 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita semuanya bisa hadir hari ini, yaitu hari Senin, tepatnya tanggal 13 Juli tahun 2020, yaitu hari pertama sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, Ibu, dan calon peserta didik baru yang berbahagia, tiap jenjang pendidikan mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini menyebabkan beberapa kebiasaan belajar yang berkembang di jenjang sebelumnya perlu ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar yang baru sesuai dengan mental psikologis anak didik. Untuk mengantar peserta didik ke jenjang pendidikan baru, maka perlu adanya pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan disebut masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam MPLS, calon peserta didik diarahkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Lingkungan yang dimaksud adalah para pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, tata tertib, program sekolah, teknik pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran di SMP Negeri 113 dan beberapa pengenalan tentang SMP Negeri 113 itu sendiri. Sehingga peserta didik baru ini akan lebih terbiasa di lingkungan SMP Negeri 113 Jakarta. Dampak pandemi COVID-19 di Kota Jakarta bukan hanya berpengaruh di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kondisi tersebut juga berpengaruh di bidang pendidikan. Oleh karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 113 Jakarta akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Dan untuk memperdomi ketentuan Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan gugus tugas bahwa sekolah yang berada di zona orange, kuning hingga merah atau belum ada aktivitas belajar tetap muka, termasuk kegiatan MPLS. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan MPLS di SMP Negeri 113 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara virtual atau online. Adapun dasar kegiatan MPLS pertama, Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Kedua, kalender akademik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Ketiga, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kelima, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Keenam, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ketujuh, program kerja SMP Negeri 113 Jakarta tahun 2020-2021. Yang ke-8, surat edaran Kementerian Pendidikan nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan: pertama, mengenali kemampuan atau potensi diri peserta didik baru. Kedua, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ketiga, memberikan bekal pengenalan kegiatan ekstrakurikuler di
SMP Negeri 113 Jakarta dan evaluasi dari seluruh kegiatan yang ada di sekolah tingkat pertama sebelumnya. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik berprestasi dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kelima, memberikan wawasan terhadap peserta didik baru sebagai wahana pengembangan diri menjadi peserta didik yang memiliki perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. Keenam, memberikan pembiasaan terhadap kedisiplinan tata tertib sekolah. Ketujuh, pengenalan terhadap keorganisasian terhadap sekolah. Kedelapan, memberikan wawasan terhadap peserta didik agar siap untuk berhasil di era new normal. Adapun kegiatan MPLS pada tahun pelajaran ini, kami mengambil tema yaitu mengenali kebaikan dan kemampuan diri secara maksimal dari rumah. Bapak Ibu semuanya dan anakku yang kami banggakan, adapun peserta didik untuk tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini yaitu sejumlah 198 siswa, terdiri dari laki-laki 92 dan perempuan 106. Dan materi yang akan disampaikan selama kegiatan MPLS ini yaitu satu, pengenalan profil sekolah, kemudian pengenalan sarana dan peralatan sekolah, pengenalan kegiatan pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler, pengenalan pendidikan kepramukaan, pengenalan kurikulum dan pengenalan prosedur dan sarana yang dibutuhkan selama kegiatan jarak jauh atau PJJ, dan bagaimana belajar efektif, pengenalan tata tertib, punishment dan reward baik dalam era normal dan new normal, dan pendidikan karakter, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan mental, dan menyaksikan kegiatan parade eskul. Di akhir kegiatan ini pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, kami mohon untuk mendampingi putra putrinya di rumah selama kegiatan MPLS online berlangsung. Begitu juga kami mohon kepada anak-anakku semuanya tadi didik baru untuk mengikuti semua serangkaian kegiatan secara virtual dan mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu yang akan memberikan materi. Karena insya Allah di akhir kegiatan nanti, yaitu pada hari Rabu, akan diumumkan peserta MPLS terbaik dan insya Allah akan diberikan reward dari panitia atau sekolah. Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku peserta didik baru yang kami banggakan, kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal yang salah dan kurang sempurna dalam kegiatan ini. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semuanya, sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kita semuanya perlu menyadari dan mengikuti prosedur new normal, yaitu mengenakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan kita berharap semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa semuanya hidup dalam tatanan normal kembali. Dan yang terakhir, kita semuanya berharap dan berdoa pada Allah SWT. Semoga kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 bisa berlancar dengan lancar tanpa aral satupun. Dan kami atas nama pribadi dan sekolah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Atul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya hatiku diantar ayah ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ujang Kusuma, MSI selaku pengawas praktek. Yang saya hormati Bapak Faizin selaku komite sekolah. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 113. Dan yang saya banggakan para peserta didik kelas 7 SMP Negeri 113 serta para orang tua yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 113 yang kita cintai. Salawat serta salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena dari sekian banyak pendaftar ke SMP 113 ini hanya kalianlah yang diterima. Berarti kalianlah yang terpilih. Sejumlah 198 orang adalah kalian semua yang terpilih. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dan para peserta didik kelas 7 diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sehubungan dengan situasi kondisi saat ini masih berada pada masa pandemi COVID-19 dan di DKI Jakarta ini masih menerapkan masa transisi PSBB. Oleh karenanya, maka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara daring. Semoga dengan pelaksanaan MPLS ini secara daring tidak mengurangi makna dari MPLS itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebagaimana tercantum di dalam Permendikbud nomor 18
Tata tertib peserta kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. 1. Peserta didik menyiapkan dan mengaktifkan menggunakan media komunikasi HP, laptop selama kegiatan MPLS berlangsung. 2. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam SD asal, rapi dan sopan. 3. Peserta didik wajib mengawali dan mengaktifkan setiap kegiatan dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Peserta didik wajib bersikap, bertindak, dan bertutur kata sopan dan santun dalam berkomunikasi. 5. Peserta didik wajib mengisi daftar hadir dengan cara mengirimkan foto beridentitas nama, kelas, dan asal sekolah SD di setiap awal dan akhir kegiatan setiap harinya kepada wali kelas masing-masing melalui grup WA kelas. 6. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan MPLS yang diprogramkan dengan tepat waktu. 7. Peserta didik wajib mengerjakan dan mengirimkan kembali semua tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri selama kegiatan MPLS berlangsung. Jakarta, 13 Juli 2020, Kepala SMP Negeri 113 Jakarta, Dr. Anda Anik Khoiriah. NIP 1962 0225 1988 03 2005.
Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata
kehadiratmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kalian tentunya bahagia dan senang bisa bersekolah di SMP Negeri 113. Ibu ucapkan selamat bergabung. Tentunya di masa pandemi ini, Ibu tahu perasaan kalian ingin sekali bertemu dengan teman-teman. Tapi apa daya, kalian tetap harus semangat dan belajar walaupun dari rumah. Oke, baiklah. Supaya kalian tahu bagaimana luasnya sekolah ini, Ibu akan menerangkan dan menerangkan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 113. SMP Negeri 113 berada di atas tanah seluas 2010 meter persegi dengan bagian-bagiannya sebagai berikut. Ibu lihat kalian, ini ada di ruang halaman depan sekolah. Ikutin Ibu ya. Oke. Ini halaman depan ruang sekolah, kalian akan disambut dengan tanaman yang hijau. Oh ya, jangan lupa di sini juga sekolah menyiapkan sarana untuk kebersihan. Jadi misalkan kalian nanti sudah masuk ke sekolah, kalian begitu datang harus cuci tangan terlebih dahulu. Perhatikan, ini adalah papan nama SMP Negeri 113. Oke, Ibu lanjutkan. Yang di depannya nanti kalian akan disambut dengan senyum ramah oleh Pak Satpam. Ini dia gedung Satpam sekolah SMP Negeri 113. Selanjutnya kita keliling dengan hijaunya tanaman-tanaman yang ada di halaman SMP Negeri 113. Berikutnya, paling depan setelah ruangan security atau satpam, kalian akan melewati ruang kepala sekolah. Kita jalan terus yuk. Samping ruang kepala sekolah berdampingan adalah dengan ruang tata usaha. Inilah ruang tata usaha yang di depannya dihiasi dengan berbagai macam piala hasil prestasi kakak-kakak kelas kalian. Inilah ruang tata usaha SMP Negeri 113. Ini luas tanaman, luas halaman sekolah SMP Negeri 113, sangat hijau dan udaranya segar sekali. Oke, lanjut. Berikutnya, ini masih ada posko PPDB yang belum lama ini baru selesai ya, anak. Oh iya, Ibu lupa dari tadi belum kenalin diri. Oke. Kalian kalau ketemu dengan Ibu adalah Ibu Tuti Safariati, cukup dipanggil dengan Ibu Tuti. Mengajar bidang studi IPA. Di sini sebagai wakil sarana prasarana sebagai tugas tambahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, di samping dari ruang TU, kita akan memasuki ruang guru. Inilah ruang guru. Ada beberapa aktivitas guru yang masih bekerja. Berikutnya kita jalan lagi ya. Makin menuju ke dalam. Ini adalah ruang kelas 9A. Ya, di bawah ini ada 2 ruangan kelas untuk kelas 9.
Ini dia ruang kelas 9B. Kita masuk lagi ke dalam ya. Masuk aja terus kita lurus itu. Di sebelahnya lagi adalah ruang wakil. Ini ruang wakil. Ruang wakil ini. Kemudian di samping ruang wakil adalah ada ruang studio musik. Jadi ada ruang studio musik. Berikutnya ini dia. Ada juga ruang WC untuk putri. Ada 4 kamar untuk ruang WC putri. Jagalah kebersihan ya, nanti kalau kalian sudah masuk kembali ke sekolah. Di sebelahnya lagi ke kiri itu adalah ruang WC putra. Ternyata ruang WC putra juga ada ya. Nah, sama ada 4 kamar ruang kamar mandi atau WC. Kita lanjutkan lagi mengarah ke depan atau sebelah kanan, lurus ke depan. Ini adalah ruang musola. Sebenarnya SMP Negeri 113 punya 2 ruang musola. Ini ruang musola bagian dalam, yang satu lagi ada di depan, di luar sebelah pos satpam. Oke, let's go. Kita ke arah belakang. Ini adalah halaman belakang dari sekolah. Belakang samping ya, belakang samping. Kemudian itu ada ruang gudang. Ikutin ibu. Di sebelah ruang gudang ada namanya kantin. Nah, kalau kalian besok nih sudah bersekolah, nah kalian bisa jajan di dalam ruangan kantin. Ada 4 ruangan kantin sehingga kalian gak usah jajan keluar ya. Di kantin sudah disediakan semuanya. Ya. Di sebelah ruangan kantin ada lagi ruangan parkiran motor ya, oke ya. Kita balik lagi ya. Ayo kita balik naik ke ruang lantai 2. Oke, selamat ketemu lagi kita di lantai 2. Lantai 2 ibu akan perkenalkan dengan ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Ikutin ibu ya. Ruang lantai 2 kita mulai dari ruang 2 kelas yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk kegiatan rapat-rapat dinas atau pertemuan yang berskala besar. Kebetulan dalam 3 hari ini, mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Senin besok, guru-guru kalian sedang mengadakan rapat kerja tahunan. Lihat yuk ke dalam. Nah, ini suasana ruangan yang sedang digunakan untuk rapat berkomisi. Jadi sepertinya berkelompok-kelompok. Ini ruangan nanti kelas 8A ya, kelas 8A. Ini ruang 8A. Kemudian ini disekat oleh pintu baja ya, kalau sudah kalian sekolah ya. Nah, ini disekat, sebelahnya itu ruang kelas 8B ya, ruang kelas 8B. Oke, let's go, ikut ibu lagi ya. Masih ada lagi, tenang aja. Masih ada lagi. Balik lagi ya. Nah, kita jalan lewat lagi jalannya, cuman jalannya satu arah. Nah, berikutnya yang itu
itu yang ada jam dindingnya. Ini dulu dipakai sebagai tempat ruang UNBK, ujian berbasis komputer nasional. Namun pada tahun kemarin kakak-kakak kelas kalian tidak melaksanakan UNBK karena memang ditiadakan oleh Pak Menteri. Ya. Berarti kan dong ruangan UNBK tidak. Ruang UNBK rencananya nanti akan digunakan sebagai ruang ujian UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir tahun atau ujian semester dengan cara apa ya, Google Form ya, jadi menggunakan berbasis komputer juga. Kita lanjut ya. Ke sebelah kiri lagi, lurus ke sana, itu dipakai untuk kelas 9E. Ini ruangan kelas 9E. Di ruangan kelas 9E. Ini namanya ada. Ruangan kelas 9E. Oke. Selanjutnya bersebelahan dengan ruang 9D adalah kelas 9D. Kelas 9D ya. 9D. Kita jalan lagi. Berikutnya setelah 9D kita jalan lurus saja. Akan melewati ruangan kelas 9C. Nah kebetulan ini masih ada beberapa buku ya. Kemarin kita masih bagi-bagi buku, mendistribusikan buku. Jadi sementara masih dipakai untuk menyimpan buku yang belum terdistribusi. Ini adalah tumpukan buku-buku perpustakaan yang akan diberikan pinjaman ke murid-murid kami ya, yang belum terdistribusi. Yaitu kalau itu perpustakaan masih dalam pembenahan karena kemarin kita baru rehab, jadi perpustakaan harus direhab ya, pekerjaan belum selesai. Jadi walaupun kalian belajar di rumah, ada beberapa karyawan dan petugas perpustakaan yang tetap masuk ya. Oke, doain kita semoga mereka tetap sehat. Oke, let's go, kita pindah ya ke lantai 3. Oke, kita sekarang sudah sampai di ruangan teratas, lantai 3. Sampai di begitu naik ke lantai 3, perkenalkan ini ada tempat-tempat tong sampah 7 warna. Ini kalian harus membuang sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di tong itu, nggak boleh asal membuangnya. Oke, lanjut ya. Kita mulai dari pojok. Dan dulu di pojok ya, kita jalan-jalan. Sampailah kita di ujung. Ini adalah ruangan kelas 8C ya, 8C. Pojok sendiri, pojok paling ujung lantai atas. Sebelah kirinya ini adalah kelas 8B. Tuh, papannya sudah copot, nanti dipasang lagi deh. Oke, ini kelas 8B. Lanjut ya, ikutin ibu. Ini ruangannya berbentuk L, huruf L. Oke? Kita ke ruangan yang lain ya. Nah, tadi dibentuk L tadi ya. Nah, ini ruangan OSIS. Nah, ini kita juga memberi wadah untuk kegiatan siswa, di mana ruangan OSIS ada diberikan ya. Sampai ruangan OSIS, ini kita tibalah di ruang kelas. Ini 8D. Di ruang kelas 8D. Oke, kalau kalian ada punya masalah atau ingin curhat, di sekolah juga disiapkan ruangan bimbingan konseling. Inilah ruangannya yang akan dipandu oleh guru-guru BK kami yang hebat. Ya. Oke, berikutnya
di samping kita maju terus ya, lurus saja. Ini kita sampai lagi di ruangan kelas 7A. Siapa yang merasa dirinya terdaftar di 7A, maka ada di lantai 3. Ini ruangan kelas 7A ya, ruangan kelas 7A. Bertetanggaan dengan ruang kelas 7A. Nah, berikutnya ini ruang kelas 7B. Ruangannya besar sekali, lantainya juga bersih ya. Ibu harap kalian juga bisa menjaga kebersihan ruangan nantinya ya. Kita lanjutkan. Ini sebelahnya ruang B. Ayo tebak ruangan apa? Kita kelas 7C ya. Nah, ruang 7C. Lantainya juga bersih. Nih, bersih ya. Nah, ruang paling pojok, paling ujung dekat dengan pintu gerbang, tetapi di lantai 3. Ini adalah ruang kelas 7D. Ya. Ruang kelas 7D ya. Tanya yang ke bagian kelas 7E, loh mana ruangan saya? Jangan takut, ada loh ruangan kalian nih. Ini ternyata ini adalah ruangan kelas 7E ya, tenang, semua ada ke bagian kelas dan bidang. Oke, itulah ruangan kelas. Ke bawah lagi ada satu yang lupa. Ini berikutnya adalah ruang laboratorium IPA ya. Di dalamnya itu banyak sekali peralatan percobaan. Kalian pasti suka dan merasa menjadi ilmuwan kecil. Berikutnya, samping ruang lab IPA adalah ruang guru wanita. Tapi ini khusus untuk guru ya, bukan untuk kalian ya. Ada dua ruang kamar mandi. Berikutnya adalah ruang guru pria ya, ruang guru pria sebagai ruang kamar mandi ya. Di samping ruang WC guru itu ada loh ruangan fasilitas UKS. Jadi kalau kalian sakit sementara nunggu dijemput orang tua, kalian bisa istirahat di ruangan UKS. Jadi ada ruang UKS-nya ya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, dan jangan lupa menyaksikan acara MPLS hari kedua atau besok 14 Juli 2020, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.